Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ibu kami dari kelompok Bahasa Indonesia yang terdiri dari Hana Kang absen 15, Henriette absen 16, Selomita absen 27, saya Tiaga Paramadewi absen 33, dan Vincent Budi Santoso absen 35 akan membahas tentang dunia pengarang dalam sebuah novel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk novel. Novel merupakan salah satu bentuk fiksi populer, ya di mana novel menyajikan cerita rekaan seperti cerpen, tetapi cerita yang disajikan lebih panjang. Oleh sebab itu, novel dapat menyajikan cerita dengan lebih bebas. Novel menyajikan berbagai macam permasalahan secara lebih terperinci, detail, dan kompleks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel mempunyai arti karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel juga dapat diartikan sebagai cerminan kehidupan yang diungkapkan dalam karya sastra. Cerita dalam novel terinspirasi dari berbagai macam problematika yang terjadi dalam masyarakat. Novel bisa digunakan sebagai kritik, menyampaikan keadaan masyarakat, ataupun hanya hiburan semata. Isi novel juga berkaitan erat dengan latar belakang pengarangnya, baik pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Adapun langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang ditulisnya. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis novel. Yang pertama, novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang A, novel fiksi. Novel fiksi adalah novel yang menceritakan kisah-kisah rekaan yang sangat imajinatif. Bahkan, latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Adapun contoh novel fiksi, yaitu Selena dan Nebula, karya Terry Lee. Yang kedua adalah novel non-fiksi. Novel non-fiksi adalah novel yang menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Biasanya cerita novel ini dibuat berdasarkan pengalaman orang atau sejarah sebelumnya. Walaupun demikian, imajinasi pengarang tetap masuk dalam pembuatan novel non-fiksi. Adapun contoh dari novel non-fiksi, yaitu novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Berikutnya ada novel berdasarkan genre. Yang pertama, romantis. Novel romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Contohnya, Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Syarazi. Dan yang kedua, ada fiksi ilmiah. Cerita yang menurut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, umum atau khusus. Contohnya, Supernova, Ksatria Putri, dan Bintang Jatuh karya D. Lestari. Yang ketiga ada misteri. Cerita novel menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Contohnya The Valley of Fear karya Arthur Conan Doyle. Lalu ada horor. Novel yang menceritakan sebuah cerita yang menegangkan, seram, dan membuat pembaca akan berdebar-debar saat membacanya. Contohnya, Hantu Rumah Pondok Indah, karya Rui Meta. Dan selanjutnya yang komedi. Novel yang menceritakan sebuah cerita yang mengandung unsur akan kelucuan, membuat orang-orang tertawa saat membacanya, dan membuat pembaca terhibur. Contohnya, Kuala Kumal, karya Raditya Dika. Dan selanjutnya ada inspiratif. Novel menceritakan tentang cerita yang dapat menginspirasi banyak orang yang berisi pesan moral atau hikmah tertentu. Contohnya Negeri Lima Menara karya Ahmad Faudi. Berikutnya ada jenis-jenis novelnya. Ada yang pertama, teen lit. Novel yang menceritakan tentang permasalahan para remaja pada umumnya, tentang cinta ataupun persahabatan. Contohnya seperti Develova, karya Dian Nuri Nindya. Kemudian ada chick lit,
novel yang menceritakan tentang kehidupan atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang wanita pada umumnya. Contohnya seperti Cinta Puccino, karya Ica Rahmanti. Ada Songlit, cerita dalam novel yang berasal dari sebuah lagu. Contohnya seperti Cahaya, karya Carla M. Nashar. Dan terakhir ada novel dewasa. Novel yang menceritakan kisah percintaan yang mengandung unsur sensualitas orang dewasa. Novel ini hanya diperuntukkan bagi orang dewasa. Contohnya seperti Saman dan Larung karya Ayu Utami. Kemudian poin B, penyajian interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Interpretasi ini merupakan hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapat tentang sesuatu. Dalam hal ini termasuk di dalam penafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada dan menentukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi ini diartikan sebagai orang yang melakukan interpretasi disebut dengan interpreter. Kemudian, menurut definisinya, interpretasi ini hanya digunakan sebagai suatu metode jika hal tersebut dibutuhkan. Kemudian ada langkah-langkah penyajian interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama, menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Yang kedua, memberikan kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Kemudian ketiga, penyajian hasil interpretasi baik secara lisan maupun tertulis dengan menarik. Lalu selanjutnya poin C, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dalam sebuah novel, terdapat dua unsur yang menjadi unsur pembangun dalam sebuah novel, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur utama yang membentuk sebuah cerita. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran yang digunakan penulis dalam penulisan novel yang menjadi pengikat dari awal hingga akhir cerita. Contohnya adalah tema sosial, tema religi, dan kepahlawanan. Unsur ini biasanya dituliskan secara tersirat dan secara tidak langsung. Lalu yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalan cerita yang digunakan untuk menunjukkan maju mundurnya sebuah cerita yang berkaitan dengan sebab akibat. Alur sendiri terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu yang ketiga adalah latar. Latar merupakan sebuah landasan yang mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Latar sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu latar tempat yang berkaitan dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa, latar waktu, yaitu latar yang berisikan waktu dari sebuah cerita yang dapat berupa waktu yang menunjukkan masa lampau, saat ini, dan masa depan. Lalu ada latar suasana, yaitu latar yang menggambarkan suasana yang dirasakan dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah latar sosial budaya, yang merupakan latar yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial, seperti adat, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Poin ketiga yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Lalu yang keempat adalah penokohan. Penokohan dalam sebuah novel merupakan penentuan watak dari tokoh. Dalam sebuah novel terdapat 2 penokohan, yaitu protagonis, yaitu penokohan tokoh baik, dan antagonis, yaitu tokoh jahat. Penokohan biasanya disampaikan melalui 2 teknik, yaitu teknik analitik, yaitu teknik secara langsung, dan teknik dramatik, yaitu secara tidak langsung. Lalu yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan pandangan yang digunakan penulis untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang terjadi. Sudut pandang sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang dengan narator sebagai tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku. Lalu ada sudut pandang orang ketiga,
yaitu sudut pandang yang dimana narator tidak terlibat dalam cerita, dengan menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, atau nama tokoh. Lalu ada sudut pandang campuran, yaitu sudut pandang yang menggabungkan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Lalu yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berkaitan dengan kehidupan pengarang, yang terdiri dari latar belakang pengarang, yaitu unsur yang berisikan biografi penulis, seperti tempat tinggal, keluarga, dan latar belakang pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Lalu ada juga latar belakang masyarakat, yaitu unsur yang berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika novel tersebut ditulis oleh penulis. Yang terakhir adalah nilai kehidupan dalam cerita. Dalam sebuah cerita, biasanya penulis akan mengangkat suatu novel berdasarkan nilai-nilai kebaikan, yang dapat berupa nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai politik, dan nilai kepahlawanan. Lalu ada unsur kebahasaan novel. Novel disusun dengan ciri kebahasaan yang khas. Pengarang sering menggunakan majas atau gaya bahasa dalam novel yang telah dibuat, dan novel tentunya akan banyak mengadopsi teks narasi. Karena novel merupakan salah satu turunannya, berikut adalah beberapa ciri atau unsur kebahasaan dalam novel. Yang pertama, karena sifatnya bercerita, maka novel akan banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, urutan peristiwa dan alur akan membuat novel cenderung menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis seperti kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Yang kelima, penggambaran tokoh dalam novel akan memuat banyak kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, novel dengan sudut pandang orang pertama akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya, seperti aku, saya, dan kami. Lalu yang terakhir, namun dalam sudut pandang orang ketiga, novel akan banyak menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau mereka. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang merancang novel atau novel. Tentunya pertama kali yang harus kita lakukan ketika akan menulis novel adalah mencari ide, tema apa yang akan ditulis, carilah ide yang Anda kenal dan Anda kuasai dengan baik. Mulai dengan hal-hal kecil di sekitar. Misalnya kita menyukai dunia seni lukis. Jadikan seni lukis sebagai ide penulisan novel yang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan seni lukis tersebut. Berikut ada langkah-langkah membuat novel. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Yang kedua, mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, menyusun kerangka novel atau novelet. Yang keempat, menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Yang kelima, mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang menarik. Yang keenam, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam menyusun cerita. Yang ketujuh, memberikan judul yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.